Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan sudah memelihara, melindungi, menjaga kita. Bahkan Tuhan memulihkan seluruh kekuatan kesehatan kita pada malam hari saat kita beristirahat. Pagi ini sebelum kita berjalan melangkah lebih jauh di dalam semua aktivitas kita pagi hari ini dan seterusnya sepanjang hari. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama mau datang mencari wajah Tuhan. Kita mau memohon belas kasihan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk sepanjang hari ini, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya dapat berjalan dengan benar, diberkati oleh Tuhan. Dan sebab itu saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 25 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 25 ayat 3 dan 4. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur pasal 25 ayat 3 dan 4. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Bagaikan ikan yang hidup dan sanggup berenang menentang arus, demikianlah orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan tidak akan terseret oleh pengaruh lingkungannya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan di sekitar kita dapat berpengaruh terhadap diri kita. Tak jarang orang yang rajin dan jujur ikut-ikutan menjadi seorang yang malas dan tidak lagi jujur gara-gara ia bekerja di lingkungan yang bengkok dan tidak bertanggung jawab. Tetapi tidak demikian halnya apabila yang bersangkutan bergaul karib dengan Tuhan. Keakrabannya dengan Tuhan tersebut menyanggupkan dirinya untuk hidup berpegang pada prinsip, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal inilah yang terlihat pada diri Nuh, seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 6. Di situ ditulis bahwa ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang bobrok.
Namun walaupun demikian, dicatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Berarti yang bersangkutan tidak terseret ataupun terpengaruh dengan kebobrokan dari orang-orang yang hidup di sekitar dirinya. Lebih jauh juga dicatat bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hal inilah yang menjadi dasar sehingga yang bersangkutan dapat hidup berpegang pada prinsip kebenaran. Singkat kata, orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan tidak akan terseret oleh pengaruh lingkungan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan, di mana kita memberi waktu kita untuk tetap bergaul karib, akrab dengan pribadi Kristus, maka Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menjadi kuat. Artinya, kita akan hidup dengan prinsip kebenaran tersebut. Kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan lingkungan kita. Sebab hati kita terpaut, melekat kepada firman Tuhan. Dan kita melakukan kehendak firman Tuhan. Tapi sering yang terjadi, rasa puas yang membuat kita cepat untuk kendor. Membuat kita merasa seperti kita nih orang rohani yang luar biasa. Yang mengakibatkan kita terpengaruh dengan lingkungan kita. Dan kita juga melanggar apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita juga belajar dari seorang Nuh. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah zaman yang tidak benar. Zaman yang berontak, yang melawan perintah-perintah Tuhan. Tetapi keputusan yang dilakukan oleh Nuh adalah hidup akrab bersama dengan Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak pernah melepaskan tugas tanggung jawab dia. Dia tidak pernah meninggalkan firman Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak cukup kita hanya membaca Alkitab. Tetapi kalau kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita membaca firman Tuhan, kita harus juga merenungkan dan lebih lagi. Kita harus aplikasikan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya sarankan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sehari kita menerapkan satu ayat firman Tuhan saja di dalam kehidupan kita, itu sangat bernilai bagi pertumbuhan manusia rohani kita. Ingat, satu ayat saja. Tapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, itu sangat menolong, sangat menolong. Manusia rohani kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat. Saudara bisa bandingkan bagaimana kondisi saudara secara manusia jasmani. Kalau tubuh jasmanimu tidak diberi makan, pasti saudara akan mengalami kelemasan. Ya, saudara akan mengalami kekurangan tenaga dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia rohani kita juga harus dikasih makan. Dan perlu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita juga mau bertindak untuk memberikan makan kepada manusia rohani kita dengan memberikan firman Tuhan setiap hari, seperti yang dilakukan juga oleh Nuh. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu hidup di dalam kebenaran. Hanya dengan bersandar kepada upaya kami sendiri,
kami tidak akan mampu menjaga diri kami. Kecemaran dunia di sekitar kami. Menghadapi tantangan zaman ini, kami memerlukan penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau di dalam anugerah-Mu bersedia menerima dan mengizinkan diri kami untuk bergaul dengan diri-Mu. Hanya dengan demikian, kami akan bertumbuh di dalam iman yang semakin kokoh kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu yang telah kami alami di sepanjang malam, dan pada hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru daripada Engkau. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau telah menyertai diri kami dan menuntun diri kami. Saat ini kami tidak tahu apa yang harus kami ambil, apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami mau berserah dan kami mohon pertolongan. Biarlah sepanjang hari ini kami dapat berjalan dengan keputusan-keputusan yang benar daripada Tuhan sendiri. Bimbinglah diri kami agar senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami dapat menjadi terang dan garam bagi dunia di sekeliling kami. Dengan demikian, kami tidak hidup terbawa arus, namun dapat membawa dampak yang positif untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini hamba terus berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba menyerahkan Ibu Yulianatan yang ada di Jayapura. Tuhan menyerahkan Ibu Diana Etes di Sorong, menyerahkan Ibu Desi Waisiri, menyerahkan Ibu Rostuarisa Wairata, menyerahkan Bapak Pendeta Nonit Bahabol. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menuntun mereka di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan, tolong pimpin bimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu. Berikan hati yang taat dan setia. Berikan rasa haus dan lapar bagi mereka, sehingga mereka terus mau membangun hubungan yang intim, mau bergaul karib bersama dengan firman-Mu, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh lingkungan mereka. Mereka bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka berani untuk berkata tidak kepada dosa dan melakukan yang benar bagi hormat kemuliaan-Mu. Mereka dapat mengalahkan diri mereka sendiri, keinginan-keinginan mereka yang tidak sesuai dengan firman-Mu, yang berlawanan dengan firman-Mu. Mereka berani berkata tidak, sehingga mereka boleh berdiri dengan kekuatan firman-Mu untuk melawan semua tipu daya daripada si jahat, daripada dunia ini. Bapa, berkati mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakai hidup mereka, pribadi mereka, keluarga, rumah tangga mereka untuk boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari kehidupan mereka masing-masing. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Setiap kegiatan-kegiatan, Tuhan tolong mereka, buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sungguh mereka hidup menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba juga berdoa saat ini, menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan, keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, ya Tuhan memberkati. Dan juga kepada lingkungan di semua saudara-saudara hamba punya tempat tinggal yang ada bersama dengan hamba pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat, semua strategi mereka kami ikat dan patahkan. Kami hancurkan, kami tolak keluar dari setiap wilayah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh pemecah belah, roh pemberontakan, pembunuhan, persinahan,
roh mabok-mabok, pesta pora, roh narkoba, roh pencurian, roh begal-begal, kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami sepakat, kami menanam kembali, kami melepaskan kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan untuk berdaulat untuk setiap wilayah yang kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan spesialnya untuk wilayah kami ini Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin, Tuhan membimbing kami. Berikan roh takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu setiap saat. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Melan Makalo bersama dengan anak kekasihnya Rafa. Tuhan juga memberkati, Tuhan melindungi dan memeliharanya setiap saat. Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba mau berdoa untuk beberapa saudara yang mengalami kesakitan. Hamba mohon belas kasihan-Mu terus turun bekerja untuk mereka. Terima kasih ya Bapa, kesembuhan, pemulihan yang Tuhan berikan kepada Bapak Bram Tanamal di Jakarta, Ibu Abun yang berada di Sorong. Terima kasih. Selanjutnya hamba juga mohon terus campur tangan Tuhan bagi orang tua daripada Ibu Kabes yang ada di Kaimana, Ibu Justina Kabes. Tuhan tolong nyatakan kasih kuasa-Mu untuk terus memelihara dan memberikan kesembuhan total kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba katakan kesembuhan turun untuk beliau saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus terus menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan orang tua dari Ibu Desi Waisiri, Ibu Ani Syahaya. Tuhan juga tolong campur tangan. Biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan turun atasnya pagi hari ini. Di atas seluruh tubuhnya. Kesembuhan terjadi atasnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap bibit penyakit yang ada dalam tubuhnya hamba ikat, hamba cabut keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kesembuhan menjadi miliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap makan minum yang mereka konsumsi. Obat-obat yang dikonsumsi oleh mereka, Tuhan kuduskan. Jauhkan dari semua kesalahan. Tuhan jauhkan dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Dan Tuhan juga memberkati para medis, dokter yang menangani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada saudara-saudara hamba ini. Terima kasih untuk semuanya. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Markus Menda. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati keluarga rumah tangganya, memberkati pelayanannya. Pakai beliau semakin heran untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Sehingga pelayanannya senantiasa mempermuliakan Tuhan. Dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi, dimanapun dia melayani, Tuhan bersama-sama dengannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya ini ya Allah. Hamba berdoa mohon belas kasihan-Mu bagi semua keluarga-keluarga kami di beberapa daerah yang lalu mengalami musibah, yaitu di Batu Malang, di Surabaya, maupun juga yang berada di NTB, NTT. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu terus bekerja bagi mereka, membalut luka hati mereka yang mengalami kehilangan, yang mengalami duka, atas terambilnya keluarga mereka, bahkan kehilangan tempat tinggal mereka. Tuhan, tolong mereka, pulihkan mereka. Lebih daripada itu Tuhan, ingatkan kepada setiap kami saat-saat ini untuk hidup, mengintrospeksi diri kami kembali. Kalau kami masih ada, itu hanya karena anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami harus hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami harus berani untuk hidup melawan arus dosa ini.
Kami tidak hidup di dalam dosa, tapi kami harus hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Berdoa untuk keamanan bangsa negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Berikan roh takut akan Tuhan kepada setiap para pemimpin. Biarlah Tuhan Engkau berperkara kepada hamba-hamba-Mu ini. Kalau mereka hidup di dalam tugas pekerjaan mereka, pelayanan mereka, tidak seperti yang Engkau inginkan. Hamba mau mengatakan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau hancurkan setiap niat jahat mereka. Hati pikiran mereka yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Engkau hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau memberkati mereka. Kalau mereka hidup berkenan, hidup melakukan seperti yang Kau mau ya Allah. Sehingga kami semua akan menikmati berkat-Mu atas bangsa negara kami ini. Tuhan, hamba berdoa untuk keamanan bagi para Polri, TNI, semua yang dipercayakan untuk menjaga bangsa negara kami, untuk melakukan tugas fungsi mereka. Biarlah Tuhan juga berikan roh takut akan Tuhan, keadilan, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka tidak kompromi dengan dosa, tapi mereka akan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadi mereka, keluarga mereka, pada saat mereka melakukan fungsi mereka seperti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga terus berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap keluarga, warga bangsa Indonesia di dalam memberikan vaksin-vaksin COVID-19 ini kepada seluruh umat. Biar Tuhan, hamba berdoa agar semua kami yang sudah ambil bagian di dalam vaksin yang pertama, kedua, tetap hidup di dalam protokol. Sehingga kami terus menjadi berkat juga. Hamba berdoa untuk para dokter medis yang menangani, Tuhan berikan hati yang takut Tuhan juga. Sehingga mereka akan melayani dengan segenap hati mereka untuk setiap orang yang mengalami COVID-19 ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus mengikat setiap bibit COVID dan hamba cabut keluar dari kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun untuk mereka saat ini. Lepas daripada COVID-19, apapun penyakit yang saudara alami, hamba mau katakan terlepas saat ini dalam nama Yesus dan oleh darah anak domba Allah, kesembuhan turun bagi saudara sekarang. Bilur-bilur Yesus menyembuh saudara sekarang. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari. Terima kasih untuk waktu kebersamaannya. Tetap hidup di dalam kebenaran. Kita berani melawan arus untuk menyatakan kebenaran. Kita berani hidup berkata tidak kepada dosa. Dan kita akan hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Menyenangkan hati Tuhan dengan bergaul akrab, karib dengan pribadi Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Andalkan Yesus dalam hidup kita. Lakukan kebenaran itu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam MDC.